Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Eh, Perkenankan kami dari kelompok 3, saya dengan Noldi, ada Kak Evi, ada Cika, ada Rizka. Kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Good Corporate Governance pada PT Bank Mandiri Persero. Nah, pada pendahuluan kami menyampaikan Good Corporate Governance atau GCG atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan prinsip-prinsip dan praktek yang diterapkan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara bertanggung jawab, etis, dan berkelanjutan. GCG penting untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, meningkatkan nilai perusahaan, dan mencapai kinerja optimal. Selanjutnya, Bank Mandiri atau BMRI sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia berkomitmen untuk menerapkan GCG dengan baik. Komitmen ini dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang diraih Bank Mandiri seperti peringkat sangat terpercaya dalam Indeks Tata Kelola Perusahaan atau CGPI dari The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) selama 17 tahun berturut-turut. Yang kedua, penghargaan Asia The Best Company for Corporate Governance dari Corporate Governance Asia atau CGA selama 4 kali. Selanjutnya, komponen tata kelola perusahaan yang baik di Bank Mandiri terdapat 9 komponen utama GCG di Bank Mandiri. Yang pertama, transparansi struktur kepemilikan. Penjelasannya, transparansi dalam struktur kepemilikan merupakan aspek fundamental dalam Good Corporate Governance atau GCG di Bank Mandiri. Semua anggota direksi dan dewan komisaris diwajibkan untuk melaporkan kepemilikan saham mereka secara berkala. Ini diatur dalam peraturan OJK nomor 11 PJOK.04 2017 yang bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan dan bahwa semua tindakan yang diambil adalah untuk kepentingan terbaik perusahaan dan para pemegang saham. Konteksnya, transparansi struktur kepemilikan membantu dalam membangun kepercayaan pemangku kepentingan dengan memastikan bahwa informasi kepemilikan saham oleh pejabat tinggi tersedia untuk umum. Bank Mandiri dapat menghindari dugaan insider trading dan menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya, pada poin nomor 2, kualitas laporan tahunan. Penjelasannya, kualitas laporan tahunan mencerminkan kinerja perusahaan dan transparansi dalam operasionalnya. Bank Mandiri secara rutin melakukan penilaian mandiri atas penerapan tata kelola terintegrasi 2 kali dalam setahun. Proses ini mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Konteksnya, melalui penilaian mandiri yang ketat, Bank Mandiri menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan berkelanjutan dalam tata kelola perusahaan. Kualitas laporan tahunan yang baik tidak hanya meningkatkan kepercayaan investor, tetapi juga memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan standar tertinggi dalam industri perbankan. Selanjutnya, nomor 3, pengungkapan atas transaksi hubungan istimewa. Penjelasannya, Bank Mandiri mengikuti kebijakan ketat terkait transaksi dengan pihak terafiliasi, seperti yang diatur dalam POJK nomor 42, POJK 04 2020. Kebijakan ini mengharuskan pengungkapan penuh dan transparan atas semua transaksi yang dilakukan dengan pihak berrelasi untuk menghindari benturan kepentingan. Secara konteks, pengungkapan yang transparan atas transaksi dengan pihak terafiliasi membantu mencegah terjadinya benturan kepentingan dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara adil dan wajar. Hal ini sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan investor dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan integritas. Yang keempat, pengungkapan transaksi saham oleh direksi atau dewan komisaris. Penjelasannya, setiap perubahan dalam kepemilikan saham oleh anggota direksi atau dewan komisaris di Bank Mandiri
harus dilaporkan ke OJK dalam waktu 10 hari kerja. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan transparansi dan menghindari insiden trading. Secara konteks, dengan melaporkan perubahan kepemilikan saham secara tepat waktu, Bank Mandiri menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas. Ini membantu menjaga kepercayaan investor dan memastikan bahwa semua tindakan oleh pejabat tinggi perusahaan dilakukan secara etis dan transparan. Poin yang kelima, eksternal auditor dan laporan auditor. Bank Mandiri menunjukkan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. Auditor eksternal melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan untuk memastikan bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Menilai efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan untuk membantu mencegah terjadinya kecurangan dan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, dan memberikan saran dan rekomendasi terkait dengan penerapan GCG. Secara konteks, penggunaan auditor eksternal yang independen memastikan bahwa laporan keuangan Bank Mandiri telah diaudit secara independen dan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Transparansi dalam proses audit ini adalah bagian penting dari GCG yang membantu meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan investor. Poin yang keenam, media komunikasi perusahaan. Bank Mandiri menggunakan berbagai media komunikasi untuk berinteraksi dengan pemegang saham dan investor. Kegiatan seperti rapat umum pemegang saham, public expose, dan analis meeting dilakukan secara berkala untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja dan prospek perusahaan. Secara konteks, komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan investor adalah kunci untuk menjaga kepercayaan dan transparansi. Dengan mengadakan kegiatan komunikasi secara berkala, Bank Mandiri memastikan bahwa semua informasi penting disampaikan secara tepat waktu dan jelas, membantu pemangku kepentingan membuat keputusan yang informatif. Poin yang ketujuh, penyampaian informasi laporan keuangan atau laporan tahunan secara tepat waktu. Bank Mandiri berkomitmen untuk menyampaikan laporan keuangan dan laporan tahunan secara tepat waktu sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ini penting untuk memastikan bahwa semua informasi penting tersedia bagi para pemangku kepentingan secara tepat waktu. Dan secara konteks, penyampaian informasi secara tepat waktu menunjukkan komitmen perusahaan terhadap transparansi dan akuntabilitas. Ini juga membantu pemegang saham dan investor dalam membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi terbaru tentang kondisi keuangan. Kemudian yang ke-8 ada website perusahaan. Penjelasannya, website resmi Bank Mandiri merupakan sumber informasi utama bagi pemegang saham dan publik. Semua laporan keuangan, kebijakan perusahaan, dan informasi penting lainnya tersedia dalam website ini untuk diakses oleh siapa saja. Konteksnya, penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi adalah langkah yang bijaksana. Website resmi yang selalu diperbarui dengan informasi terbaru membantu meningkatkan kepercayaan publik dan pemegang saham terhadap perusahaan, serta memudahkan akses informasi penting secara cepat dan efisien. Berikut beberapa website perusahaan pada PT Bank Mandiri Tbk. Yang pertama itu ada halaman utama Mandiri yang menunjukkan fasilitas apa saja yang ada di PT Mandiri Mandiri Tbk, seperti simpanan, pinjaman, kartu kredit, kartu debit, investasi dan asuransi, dan juga m-banking. Kemudian di halaman kedua ada halaman prioritas. Di sini ada iklan dengan penjelasan yang menjadi daya tarik masyarakat kepada PT Bank Mandiri. Kemudian ada yang berikutnya, ada berita terkini tentang Mandiri. Di sini kita bisa melihat peluang karir, informasi laporan keuangan, dan juga GCG pada PT Bank Mandiri Tbk untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat atas Bank Mandiri. Kemudian yang ke-9, hubungan investor. Penjelasannya, Bank Mandiri memiliki unit kerja khusus yang bertugas untuk menjaga hubungan baik dengan investor. Unit ini berperan sebagai pusat informasi tentang kinerja dan prospek perusahaan bagi investor.
serta menjaga komunikasi yang terbuka dan transparan. Konteksnya, hubungan yang baik dengan investor adalah kunci untuk menjaga kepercayaan dan dukungan mereka. Dengan memiliki unit kerja khusus, Bank Mandiri dapat memberikan layanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan informasi investor, serta memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan tersedia secara transparan. Baik, untuk selanjutnya, Bank Mandiri menerapkan GCG dengan baik melalui berbagai kebijakan dan prosedur internal. Kebijakan dan prosedur ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, untuk kebijakannya yaitu Bank Mandiri memiliki kebijakan yang mengatur tentang prinsip-prinsip GCG yang akan diterapkan oleh perusahaan. Kebijakan ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik terbaik GCG. Yang kedua, Komite GCG sendiri, Bank Mandiri memiliki komite yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan di perusahaan. Komite ini terdiri dari anggota direksi dan komisaris yang independen. Lalu yang ketiga ada pelatihan GCG. Bank Mandiri secara berkala menyelenggarakan pelatihan GCG untuk karyawannya. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman karyawan tentang GCG dan cara menerapkannya dalam pekerjaan mereka. Baik, selanjutnya di bab penutup, untuk penerapan GCG yang baik di Bank Mandiri telah memberikan banyak manfaat bagi perusahaan seperti meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan. Penerapan GCG yang baik telah meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap Bank Mandiri. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya berbagai penghargaan dan peringkat tinggi dalam bidang GCG. Lalu yang kedua ada meningkatkannya nilai perusahaan. Penerapan GCG yang baik telah meningkatkan nilai perusahaan Bank Mandiri. Investor lebih tertarik untuk berinvestasi di perusahaan yang menerapkan GCG dengan baik karena mereka yakin bahwa perusahaan tersebut dikelola secara profesional dan bertanggung jawab. Lalu untuk peningkatan kinerja perusahaan, penerapan GCG yang baik dapat membantu Bank Mandiri untuk meningkatkan kinerja perusahaannya. Hal ini karena GCG dapat membantu perusahaan untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih baik, mengelola risiko secara efektif, dan meningkatkan efisiensi operasional. Lalu yang terakhir yaitu menjaga keberlanjutan perusahaan. Penerapan GCG yang baik dapat membantu Bank Mandiri untuk menjaga keberlanjutan perusahaannya. Hal ini karena GCG dapat membantu perusahaan untuk beroperasi secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial serta memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan secara berkelanjutan. Baik, terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa kami presentasikan untuk hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan selamat malam.